Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anallahu ya'lil rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. يعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan ta'alluq, hubungan sifat-sifat Allah dengan perkara lain. Yang lalu sudah kita bahas ta'alluqnya kudrat, yaitu ta'thir atau menimbulkan bekas. Ta'alluqnya iradat adalah tahsis, menentukan segala sesuatu yang mungkin terjadi pada dirinya makhluk. Kemudian ta'alluqnya sama adalah inkisyaf. Allah menyaksikan segala sesuatu tentang dirinya sendiri maupun tentang makhluknya. Ta'alluqnya sama, yaitu Allah mendengar segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun makhluknya. Kemudian basar, ta'alluqnya juga inkisyaf, yaitu Allah menyaksikan dirinya sendiri dan menyaksikan seluruh makhluknya. Kemudian ta'alluqnya ilmu juga inkisyaf, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan dirinya Allah sendiri maupun dengan keadaan makhluknya. Artinya Allah
mengetahui segala yang wajib pada dirinya, yang mustahil pada dirinya, juga yang jaiz pada dirinya Allah. Sebagaimana pula kita diketahui keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Allah Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kata Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, Engkau mengetahui segala sesuatu yang ada pada diriku, tapi kami tidak mengetahui tentang dirimu ya Allah. Artinya hakikatnya Allah itu hamba nggak tahu, tapi keadaannya kita itu diketahui dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang berkaitan dengan kehidupan kita, dengan keadaan kita, aktivitas kita, semua yang baik, yang buruk, yang pahit, yang manis pada diri kita, maka yakinlah itu semua ada di dalam ilmunya Allah, diketahui oleh Allah. Dan Allah mengetahui itu semua, tidak kemudian hanya mengetahui, tapi juga ada hikmah apa pada setiap keadaan itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga jangan sampai kita menjadi orang yang buruk sangka kepada Allah. Apabila kita tahu segala sesuatu ini diilmu oleh Allah, maka kita harus tahu pasti ada hikmah di balik segala sesuatu keadaan kita. Jadi jangan sampai kecil hati, kenapa yang lain ganteng saya jelek, kenapa yang lain pinter saya bodoh, kenapa yang lain kaya saya kismin, kenapa yang lain punya mobil saya punya motor. Jangan kecil hati, pasti ada hikmah di belakang semua itu yang Allah simpan. Nanti apabila datang waktunya, Allah beritakan kepada kita apa keuntungan dari dijadikan oleh Allah keadaan kita seperti itu. Sebagaimana sahabatnya Rasulullah SAW yang pingin jadi orang kaya, siapa namanya? Nabi sudah menasihati, jangan, udah kamu cukup begitu, nggak usah pakai pengen kaya tapi susah ya Nabi. Saya cuma punya pakaian satu, kalau nanti selesai saya sholat saya harus segera pulang, gantian sama istri saya juga mau sholat pakai pakaian yang bersih, yang cuma satu gantian. Akhirnya sama Nabi didoakan, diberikan kambing, maka dengan kambing pemberian Nabi itu kemudian berkembang apa yang dia miliki hingga terus bertambah sampai dari mulai tinggal di kota Madinah dia sampai pergi ke luar kota Madinah. Kenapa? Di tempat di kota Madinah sudah tidak sanggup menampung kambing-kambingnya lagi, sampai keluar kota agar punya lahan yang lebih luas untuk menampung kambing-kambingnya. Namanya siapa? Sa'labah. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Sa'labah semakin cinta dengan hartanya, semakin cinta dengan pekerjaannya, hingga dia meninggalkan aktivitasnya yang terdahulu. Ini kadang demikian. Jadi kenapa seseorang kok dijadikan pas-pasan, kenapa dijadikan kurang, kenapa dijadikan miskin? Karena ada hikmah yang Allah tetapkan di dalam semua keadaan tersebut, dan kita harus yakin hikmah tersebut pasti ada nilai kebaikannya. Jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus yang berikutnya adalah ta'alluq sifat kalam. Allah wajib berbicara, Allah wajib berkata-kata. Artinya wajib Allah bersifat menunjukkan sesuatu. Apa yang dikalam oleh Allah, apa yang dibicarakan oleh Allah, yang dikalam oleh Allah adalah segala yang diketahui oleh Allah. Kalau ilmu itu berkaitan dengan segala macam pengetahuan, baik itu yang wajib, yang mustahil maupun yang jaiz, maka kalam pun berkaitan dengan perkara yang tiga tadi, yaitu yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Sifat kalamnya Allah tidak ada permulaannya. Jadi sebelum ada makhluk, sebelum diciptakan segala sesuatu, Allah wajib bersifat kalam. Makanya orang-orang Mu'tazilah kemudian nanya, lah kalau memang makhluk itu belum ada, terus Allah kalamnya dengan siapa? Allah ngomong sama siapa? Wong makhluknya belum ada. Dikira yang namanya ngomong itu harus berdua maksudnya. Kalau berdua bukan ngomong, ngobrol namanya. Itu namanya omong-omongan, dongeng. Kalam di sini maknanya menunjukkan. Allah dengan sifat kalamnya menunjukkan pada dirinya sendiri segala yang diketahuinya. Gambarannya begini. Kamu kalau melihat segala sesuatu, maka apapun yang kamu lihat akan kamu omong di hati kamu. Kamu lihat rumah bagus, hati kamu akan ngomong, bagus banget loh rumahnya. Kamu lihat mobil bagus, kamu akan ngomong, bagus banget loh mobilnya. Sampai kamu ketika ngaca lihat diri kamu sendiri, kamu akan ngomong, ternyata saya ganteng juga loh. Ini ngomongnya bukan mau ngomong dengan orang lain, tapi yang dimaksud sifat kalam di sini Allah menunjukkan adanya sifat kalam tersebut. Allah bisa menunjukkan apa yang diketahuinya. Apabila tidak adanya sifat kalam, maka adanya adalah kebalikan sifat kalam, yaitu nukus atau bisu. Bisu bagian dari sifat yang cacat, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dikalam oleh Allah? Ulama menyimpulkan ada 5 yang dikalam oleh Allah atau yang dibicarakan oleh Allah. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga janji, yang keempat ancaman, yang kelima khobar atau berita-berita tentang kejadian-kejadian umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, atau khobar-khobar tentang kejadian yang akan datang. Maka 5 perkara ini dikalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada permulaannya. Sebelum hamba itu diciptakan, sebelum makhluk diciptakan, maka Allah wajib bersifat dengan sifat kalam tersebut. Pada dirinya Allah wajib ada sifat tersebut, yang mana Allah menunjukkan semua apa yang dikalamnya pada dirinya sendiri. Allah menunjukkan kalam yang bentuknya perintah, yang bentuknya larangan, atau janji, atau ancaman, atau berita. Maka hal ini banyak menjadi muskil
atau pembantahan atau penolakan dari kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah. Karena ilmu yang kita pelajari ini disebut juga oleh sebagian orang namanya ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena pembahasan yang paling panjangnya masalah sifat kalam. Karena banyak pendapat yang berbeda-beda tentang sifat kalamnya Allah. Ada yang ngomong, ada yang berpendapat begini, bahwa Allah itu bicara, tapi bicaranya Allah pakai suara, tapi suaranya beda dengan suara makhluk. Maka ini pendapat ini kita tolak. Kita tidak berpendapat kalau Allah berbicara dengan suara atau Allah berbicara dengan tulisan, yang mengatakan bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa berupa lauh, sebuah papan yang telah tertulis wahyu-wahyu dari Allah. Kata mereka, wahyu itu ditulis langsung oleh Allah. Ya, ada Tuhan tukang tulis, ada Tuhan jadi juru tulis. Ini pendapat mereka. Allah menulis langsung wahyunya atau kalamnya di dalam lauhil mahfuz, di dalam apa? Lauh, papan yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini juga bukan pendapatnya kita. Kita berpendapat bahwa Allah berbicara tidak dengan suara dan tidak dengan tulisan. Sebagaimana kita mengimani firman-Nya Allah, laisa kamislihi syai'un lam wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di jagat ini, mereka apabila bicara dengan dua cara, dengan bersuara atau dengan menulis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dengan suara, tidak pula dengan tulisan. Maka kalam yang kita imani pada kalamnya Allah itu sebagaimana gambarannya kalam yang ada pada diri kita. Setiap makhluk pada hatinya punya sifat kalam. Setiap orang dalam dirinya ada sifat kalam. Walaupun mulutnya diam, tapi hatinya tetap berbicara. Maka hati yang berbicara itu disebut namanya kalam sifat. Setiap orang punya. Kita tanya coba, hati kamu pernah nggak berhenti bicara? Pernah? Kapan? Kalau tidur, kalau melek, selalu bicara. Tapi kalau mulut, ini bukan kalam kita yang asli. Maka kata ulama, innal kalam lafil fuad wa inna ma ju'ila lisana dalilan. Kalam itu, pembicaraan itu aslinya di dalam hati. Adapun kita keluarkan pakai mulut, itu hanya menunjukkan saja di dalam hati itu ada omongan kita keluarkan pakai mulut. Aslinya ngomong itu dalam hati. Kamu nulis surat, surat yang kamu tulis asalnya dari hati. Kamu nulis SMS, nulis WA, kalam yang kamu tulis itu dari hati kamu. Maka kalau kamu nulis surat sama pacar kamu, bahasanya apa? Dari hati yang paling dalam kukatakan kepadamu. Tandanya apa? Kalam yang asli itu adanya dalam hati lah. Kalam yang dalam hati itu enggak pakai suara, enggak pakai tulisan. Coba di hati kamu ada suaranya enggak? Ada? Bukan suara. Kalau ada suaranya, yang lain dengar. Maka yang lain enggak dengar, kalam kamu dalam hati enggak ada suaranya. Juga enggak ada tulisannya. Maka dari tanda itulah, dari alamat itulah kita meyakini bahwa
ada kalam yang tidak suara dan tidak huruf, dan kalamnya Allah demikian, walaupun kalamnya Allah bukan di dalam hati, tidak seperti kalamnya kita dalam hati. Kemudian yang dikalam oleh Allah adalah perintah. Allah mewahyukan kepada para nabi, ada bentuknya perintah, ada bentuknya larangan, ada janji-janji yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya, ada ancaman, ada pula berita-berita tentang peristiwa-peristiwa kenabian. Perintah contohnya seperti apa? Aqimis sholat li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu diantara perintah-perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kalam-kalam yang ada dalam Al-Quran itu bukan kalam yang baru, tapi kalam yang qadim, kalam yang tidak ada permulaannya. Artinya Allah menjadikan semua perintah itu tidak ada permulaannya. Jangan sampai kita meyakini sebagaimana keyakinannya orang-orang Mu'tazilah yang di luar ajaran Ahlussunnah yang mengatakan Allah itu sekarang dalam keadaan diam. Kenapa diam? Karena sudah berbicara, bicaranya sudah. Allah menyampaikan Taurat terus diam. Nanti nyampein lagi Zabur terus diem, nyampein lagi Injil terus diem, nyampein lagi Al-Quran terus diem. Jadi sekarang Allah keadaannya gimana? Diem, nggak berbicara gitu loh. Ini nggak boleh kita imani seperti itu. Sifat kalamnya Allah itu mustahil diem. Diem itu sifat kalamnya kita, bukan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyamakan sifat kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan oleh Allah kalamnya Allah yang bukan suara dan bukan tulisan. Kalau kita kan kalau mau ngomong sama yang lain harus pakai suara. Kenapa? Kenapa kita kalau ngomong harus pakai suara atau nulis? Karena kita nggak bisa menampilkan, menunjukkan omongan yang di hati kita. Coba, kalau kamu bisa menunjukkan omongan yang di hati kamu kepada orang lain, perlu pakai suara nggak? Perlu nggak? Ya nggak perlu. Kenapa? Orang lain sudah bisa tahu dari hati kamu, omong dari hati ke hati. Tapi karena kita nggak bisa menampilkan kalam hati saya langsung, maka saya menggunakan suara saya untuk menampilkan kalam hati. Nah, Allah tidak demikian. Allah mampu menunjukkan kalam sifatnya yang bukan suara, bukan tulisan kepada hambanya. Maka para nabi, diantaranya Nabi Musa alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril, mereka mendengar kalamnya Allah yang tidak dengan suara dan tidak dengan tulisan. Ketika Nabi Musa naik kemana? Ke gunung Tursina, maka Allah menunjukkan kalam sifatnya. Allah menunjukkan kalamnya Allah yang bukan suara, bukan tulisan pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka yang kalam yang seperti itulah yang harusnya kita imani kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'aluk, apa itu ta'aluk atau hubungan sifat kalamnya Allah dengan yang lain? Hubungannya apa?
hubungannya adalah menunjukkan. Allah menjadikan kepada kita Al-Quran yang isinya petunjuk. Dalam Al-Quran berisi berbagai macam berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada perintah seperti aqimi sholat li dzikri. Di antaranya pula ada larangan seperti la taqrabu zina. Di antaranya pula ada janji, siapa yang mau beribadah kepadaku maka akan aku masukkan surga. Siapa yang melanggar perintahku maka akan aku masukkan dalam neraka. Maka ini bentuknya isinya Al-Quran. Kalau mau kita simpulkan ada 5 isi: perintah, larangan, janji, ancaman, yang terakhir berita. Allah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana kisah Fir'aun, kisahnya Namrud, kisah Nabi Allah Adam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, dan kisah-kisah nabi-nabi yang lain dikisahkan dalam Al-Quran. Bahkan wali-walinya Allah, orang-orang yang istimewa, dikisahkan pula oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita mendapatkan berita yang penting yang berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, itu taunya dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman kita. Nah, Al-Quran adalah imam kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua pedomannya berasal dari Al-Quran. Kita ngerjain perintah apapun dari Al-Quran. Kita meninggalkan apa yang Allah cegah-cegah dari Al-Quran. Kita mengerti apa yang jadi ancaman-ancaman Allah. Dilarang kita melakukan sesuatu, apabila kita kerjakan Allah akan mengancam kita. Tahu jadi dari Al-Quran. Jangan menerima berita-berita lain yang sumbernya bukan dari Al-Quran, kita jadikan pedoman hukum, maka itu sebuah kekeliruan. Kalau di Al-Quran nggak ada, gimana Bib? Ada di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya Al-Quran dengan hadis? Al-Quran itu lafadznya dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf-hurufnya, lafadz-lafadznya, susunan kalimatnya itu didatangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyalin Al-Quran yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Allah menjadikan satu tempat namanya Lauhil Mahfuz, tempat yang terjaga. Di tempat itu Allah menciptakan segala macam berita yang berkaitan dengan kehidupannya manusia. Kapan lahir, kapan mati, rezekinya berapa, istrinya berapa, anaknya berapa, kerjaannya apa, husnul khatimah atau su'ul khatimah, ahli neraka atau ahli surga, semua nasibnya ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Kalau dalam bahasa lain itu skenario dah, buku besar yang berisi semua nasibnya makhluk, termasuk Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, suhuf-suhuf yang diberikan Allah kepada nabi-nabi yang lain, semua Allah ciptakan ada dalam Lauhil Mahfuz. Maka apabila salah satu berita itu akan diturunkan oleh Allah kepada hambanya, maka Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menyalinnya dari Lauhil Mahfuz. Maka disalinlah Injil, disalinlah Zabur, disalinlah Taurat, dan diturunkan kepada nabi-nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantaranya Al-Quran.
diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyalin tulisannya, susunannya langsung dari Allah yang disalin dari Lauhil Mahfuz, dan pengertian makna-makna yang dikandungnya pun dijelaskan langsung oleh malaikat Jibril. Lalu setelah sampai kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada umatnya, dan Nabi perintahkan umatnya untuk mencatat. Jadi semua yang Nabi omong, kalau Nabi katakan tulis, berarti itu Al-Quran. Tapi kalau Nabi ngomong dan Nabi tidak perintah untuk menulis, itu namanya hadis. Bedanya apa? Hadis maknanya datang dari Allah, tapi kalimatnya disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran dengan membacanya saja dapat pahala kita. Tilawahnya Al-Quran dapat pahala. Kenapa? Karena lafaz-lafaznya langsung dari Lauhil Mahfuz yang dibawa oleh malaikat Jibril. Adapun hadis tidak demikian. Hadis maknanya yang dibawa oleh malaikat, maknanya didatangkan oleh Allah, tapi lafadznya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijuluki Nabi itu orang yang jawami'il kalim, yang kalau ngomong itu sedikit tapi pengertiannya luas. Makanya banyak hadis-hadis dipalsukan. Kenapa dipalsukan? Karena hadis itu lafadznya disusun oleh manusia, maka banyak yang bisa menirukan susunan lafadznya. Tapi kalau Al-Quran tidak ada satupun yang bisa menirukan lafadznya, hingga nggak bisa dipalsukan Al-Quran sampai sekarang. Kalau hadis banyak yang malsuin, nggak ada hadis mardud, ada hadis maudhu, ada hadis. Kenapa? Kadang disusupi lafadz-lafadz yang mereka karang sendiri tapi dianggap sebagai hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pedoman segalanya mengambil dari Al-Quran, yang mana Al-Quran dibawa langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam dari Lauhil Mahfuz. Kapan itu? Yaitu waktu Lailatul Qadar. Dikatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menulis dari langit, kemudian dibawa kepada Nabi, ditaruh di samai dunia, langitnya dunia. Kalau kita ngelongok ke atas nih ada langit, maka itu namanya langitnya dunia. Dari langit yang tinggi, malaikat Jibril membawa catatan Al-Quran ditaruh di samai dunia. Dari langit dunia diturunkan oleh malaikat Jibril seayat demi seayat, sesurat demi sesurat selama 23 tahun sampai selesai dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya nggak seperti Taurat. Kalau Taurat turunnya langsung blok jadi satu. Tapi kalau Al-Quran enggak, Allah turunkan 5 ayat dulu, berhenti lagi, turun lagi berapa ayat, berhenti lagi. Ada pula yang pernah turun 1 surat berhenti lagi. Terus kenapa? Sesuai dengan kejadian yang berlaku pada masa itu. Ada kejadian apa nih? Oh, kejadian fitnah, Allah turunkan wahyu untuk menyelesaikan masalahnya. Ada kejadian lagi perang, Allah turunkan wahyu. Jadi tiap kejadian Allah turunkan wahyu, hingga umat Islam sangat tahu sekali tafsirnya Al-Quran. Kenapa? Karena tiap ayatnya itu ada asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Oh, bareng sama kejadian ini. Kenapa ayat ini turun? Oh, ada kejadian ini. Beda dengan Taurat.
Kalau Taurat turun kita nggak tahu kejadiannya apa. Kenapa? Karena turun langsung satu kitab jadi satu tanpa kita tahu ada hikmah apa di dalam tiap-tiap kejadiannya. Jadi Al-Quran adalah kitab yang wajib kita jadikan pedoman kehidupan kita, sebagaimana kita sering mengikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya bil qur'ani imama. Quran adalah imam, pedoman kami. Kalau di Quran enggak kita temukan, maka ada dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis enggak kita jumpai, maka ada dalam ijma'nya para ulama. Kalau di ijma'nya para ulama enggak kita jumpai, ada dalam kias-kiasnya para ulama. Itulah pedoman hukum kita yang semuanya adalah kalamnya Allah, bersumber dari kalamnya Allah, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hukumnya manusia. Ini sifat kalam yang harus kita ketahui ta'alluqnya. Maka ini sekarang sudah masuk waktu Isya. Kita dengar adzan Isya sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Allah. Udah. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadul wasilatul wa fadilah wa isyarafa wa darajatal aliyah rafi'a wa badhul maqamul mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hifadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang sunnah. Jadi kita sudah selesai membahas tentang ta'alluq atau hubungan sifat-sifat Allah dengan perkara lain selain zatnya Allah. Dari mulai sifat kudrat, sifat iradat, sifat sama, sifat basar, sifat ilmu, dan sifat kalam. Dari 20 sifat Allah yang kita pelajari, hanya 6 sifat ini yang punya ta'alluq atau punya kerja atau punya hubungan dengan perkara yang lain. Maka kita diwajibkan untuk mengetahui semua hubungan sifat-sifat ini agar kita mengetahui jelas tentang sifat-sifatnya Allah. Kenapa? Karena di dalam agama dilarang kita ragu kepada Allah. Di antara larangan yang paling berat apa? Syak fillah, pintu riddah, pintu murtad, pintu keluar dari Islam yang pertama diantaranya syak fillah, ragu kepada keberadaan Allah atau ragu kepada sifat-sifat Allah, atau ragu kepada ta'alluqnya sifat Allah, ragu kepada adanya hubungan kejadian ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahaya kalau ada seseorang tiba-tiba mengatakan ini sebenarnya ini takdirnya Allah apa bukan ya, ini sakit ini dibikin Allah atau dibikin sama yang lain ya. Muncul keraguan kamu seperti ini, maka kamu gugur iman kamu, rusak iman kamu. Walaupun kamu ahli wirid, walaupun kamu ahli sholat, walaupun kamu ahli tahajud, kalau hati kamu muncul keraguan tentang Allah, maka akan rusak semua amal ibadah kita. Makanya kamu dipentingkan untuk mengkaji sifat ini agar kamu tahu bahwa segala apa yang terjadi itu berhubungan dengan Allah. Lah hubungannya di mana? Ya ini yang kita kaji. Oh, sifat kudrat hubungannya adalah menimbulkan. Berarti segala yang timbul di dunia ini pasti berhubungan dengan sifat kudratnya Allah. Mau itu bentuknya manis, mau itu bentuknya pahit, mau itu bentuknya taat, mau bentuknya maksiat, pasti berhubungan dengan sifat kudratnya Allah. Hingga kita nggak boleh ragu kepada segala yang terjadi pada kita, ini pasti atas kudratnya Allah. Jangan hanya melihat yang manisnya saja. Kalau manis dari Allah, asal pahit ini dari siapa sini? Tapi kita harus tahu mau itu manis, mau itu pahit, yang memunculkan Allah. Begitupun keadaan kita, sifat-sifat kita. Kita dijadikan Allah jadi orang yang ganteng, jadi orang yang pintar, kita punya anak, kita punya istri, kita punya pekerjaan, segala itu semua masalah kita, problem kita, kekurangan kita, semuanya atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang di hati kita muncul rasa resah, nanti bagaimana, besok bagaimana, bagaimana nasib saya yang akan datang. Ini hati-hati, jangan sampai kemudian kita ragu kalau itu semua ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diketahui oleh Allah.
Jadi jangan sampai kita yang ahli ibadah, yang tiap hari sudah beraktivitas mengerjakan perintah-perintahnya Allah, perintah-perintahnya Rasulullah, tapi kita tersentuh dengan satu amalan yang kemudian amal itu menggugurkan semua yang kita kerjakan yang lainnya. Apa? Keraguan kepada Allah atau keraguan kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengkaji ini fungsinya apa? Agar kita yakin bahwa segala yang menimpa kita itu datang dari Allah. Corona yang sekarang kita alami bertahun-tahun, kesusahan yang disebabkannya itu semua ketentuannya Allah. Ada yang di PHK, ada yang sakit, ada yang mati, ada yang dapat kerugian, dapat keuntungan, itu semua atas ketentuannya Allah. Jangan kita nuduh ini bukan Allah yang bikin, ini yang bikin Yahudi, ini yang bikin Cina. Nggak boleh. Kita harus yakin apapun yang muncul di dunia ini pasti atas kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dohirnya ada hamba-hamba Allah yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang jahat, yang ingin menghancurkan manusia yang lainnya, maka Allah menjadikan hamba-hamba yang seperti itu untuk fitnah, untuk ujian kepada kita. Seperti apa? Allah jadikan Fir'aun zaman Nabi Musa. Berapa banyak Bani Israel yang dapat fitnah, yang dibunuh, yang dijadikan budak, yang dijadikan sebagai tempat pembantaian. Allah jadikan fitnah untuk menguji seberapa kuat iman kita, seberapa kokoh akidah kita. Ini ujian yang Allah jadikan. Maka jangan sampai karena ujian-ujian ini kemudian kita lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara yang harus kita yakini, yang harus kita pedomani agar kita selamat, jaga keyakinan kita dengan kuat, jaga iman kita dengan benar. Jangan sampai iman ini rusak, jangan sampai iman ini bergeser, apalagi muncul keraguan-raguan dalam hati kita walaupun cuman sekilas, walaupun cuman sekali. Maka dengan mengkaji, insya Allah Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang hatinya kokoh, hatinya tenang, hatinya kuat, imannya diberikan iman yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan hati kita hati yang benar, hati yang lurus, hingga kita bisa muncul di hati kita kemantapan dan hilang dari hati kita keraguan-raguan untuk selama-lamanya, hingga kita bisa jadi orang-orang yang selamat keimanannya sampai nanti akhir hayat kita. Yang terpenting kita bisa mati dalam keadaan membawa iman hingga mati menjadi orang yang husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana rabbana bi annana rabbana لنا أورادي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة جنة وصحبة والمسلمين إجماع وأهلا وجودا منا لم اكتسب منا ناضى بكل سهل صلى ربي عليه عز الحب
والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.